menentukan paus baru sempat mengalami pemungutan suara hingga 3 kali dan kepulan asap hitam mengepul beberapa kali, dan ini menandai memang belum terpilihnya paus yang baru. Dan akhirnya pada pukul 18 waktu Vatikan, kepulan asap putih yang ditunggu-tunggu oleh miliaran umat Katolik di seluruh dunia akhirnya mengepul, dan ini sekaligus menandai bagaimana 133 kardinal memutuskan sudah memilih paus yang baru. Cerobong asap putih di atas Kapel Sistina Vatikan inilah yang menjadi penanda adanya paus baru, dan inilah sukacita umat Katolik seluruh dunia yang memadati Santo Petrus, Basilika Santo Petrus atau lapangan Santo Petrus untuk larut dalam sukacita terpilihnya paus baru yang menggantikan Paus Fransiskus. Kita akan sama-sama nantikan nanti siapa nama yang disebut sebagai pengganti Paus Fransiskus dari beberapa kandidat yang sebelumnya santer beredar. Bahkan ada salah satunya berasal dari Asia, yakni dari Filipina, yang memang keempat kandidat tersebut sama-sama memiliki semangat perdamaian, dan kita berharap paus pengganti yang menggantikan Paus Fransiskus ini sama-sama meneruskan amanah dan harapan yang terus digaungkan oleh Paus Fransiskus, yakni semangat perdamaian di seluruh dunia. Baik pemirsa, Anda yang masih bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV terkait dengan kepulan asap putih yang menandai terpilihnya paus baru, kami akan menghubungi Romo Hieronymus Joseph Del Rupa. Beliau adalah Wakil Sekretaris Jenderal OFM yang kini tengah berada di Vatikan Roma untuk mengikuti prosesi pengumuman paus yang baru. Selamat petang waktu Vatikan, Romo. Ya, selamat petang. Iya, kami ikut merasakan sukacita Anda di sana, di sekitar Basilika Santo Petrus. Seperti apa Anda bisa tuturkan langsung sukacita kemeriahan umat Katolik menyambut terpilihnya paus baru ini? Baik, sejujurnya saya belum tiba di Vatikan karena tadi saya merayakan misa, dan ketika sekitar 6.15 waktu Roma sedang ibadat, maksud saya disampaikan oleh salah seorang suster yang mengatakan bahwa sudah ada habemus papam ya. Dan saya turun sebentar ke bawah tadi melihat memang penuh sekali. Memang kita menduga bahwa sore hari ini pasti akan terpilih ya. Dan besar kemungkinan, saya nggak tahu siapa yang terpilih, tapi besar kemungkinan adalah seorang mungkin dari Italia, kesan saya. Iya. Saya dalam perjalanan mungkin agak beribut kondisinya. Iya. Lokasi Anda saat ini berapa jauh dari Basilika Santo Petrus? Saya sekitar 6 menit lagi akan tiba di Vatikan. Ya. Ya. Baik. Anda beserta dengan berapa rombongan dari Indonesia untuk mengikuti pengumuman paus yang baru ini, Romo? Baik, saya tidak membawa rombongan dari Indonesia. Saya kebetulan sejak 2021 bekerja di Roma, di tempat kami Fransiskan, dan waktu-waktu ini saya sendiri secara pribadi yang turun, tidak ada dengan rombongan maksud saya. Sedangkan kawan-kawan yang Romo yang lain sudah pada turun. Kan ini berita yang sangat menggembirakan, karena kita semua berpikir sempat akan lama, karena Anda tahu ada 133 kardinal dari negara dengan
katakanlah secara pribadi, interest pribadi, tapi nasionalisme, tapi bahwa mereka bisa, ini yang membedakan saya kira dalam politik praktis dengan dalam gereja ya, ada kecenderungan untuk tidak mengejar kekuasaan, tapi memberikan yang terbaik untuk gereja dan maksudnya untuk kemanusiaan gitu. Jadi mereka memilih yang terbaik di antara mereka, itu yang kita hormati, yang kita hargai. Iya. Romo, tepatnya pukul berapa Anda mendapatkan kabar terpilihnya Paus yang baru atau Habemus Papam ini? Baik, ini Anda menyentuh persis salah satu poin penting dalam Gereja Katolik yang disebut dengan, kita ingat dalam proses konklav ada janji setia dari para kardinal untuk tidak membocorkan apapun sampai nanti kita melihat ketika paus baru itu akan muncul di atas katakanlah plafon tempat di mana dia akan memberi berkat gitu. Jadi praktis kita semua nggak bisa beri konfirmasi tanpa muncul Habemus Papam itu pernyataan. Kardinal pun tidak bisa mengatakan, kan itu salah satu janji mereka yang kita dengar kemarin kan, mereka menjanji secara total tidak boleh menyampaikan bahkan setelah terpilihnya paus, karena itu janji mereka. Iya. Jadi kalau pertanyaan itu diajukan, tidak bisa kita pastikan siapa. Sampai kita sama-sama melihat yang muncul dari tengah-tengah basilika ya, tempat di mana dia memberi berkat dan pernyataan Habemus Papam itu. Saya kira saat ini paus yang baru sedang dipersiapkan menggunakan pakaiannya untuk paus yang baru, kita menyebutnya di dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sakristi ya, tempat untuk para imam menyiapkan misa, tapi dalam tradisi Gereja Katolik Roma dikatakan tempat air mata, karena didramatisasi bahwa ketika terpilih paus itu tersentuh, dia kena tugas yang maha mulia ini begitu. Jadi posisinya sekarang hemat saya ada di sakristi untuk mempersiapkan seluruh ornamen sebelum dia bicara di depan publik. Romo Hieronymus, Anda sepakat pemilihan atau konklav pemilihan paus baru kali ini adalah pemilihan paus tercepat dalam sejarah? No, tidak. Ada yang tercepat dalam hitungan jam ya. Ada yang tercepat dalam hitungan jam. Tapi dalam konteks bahwa seperti kita pernah bicara dalam siaran sebelumnya, ya waktu-waktu sebelumnya, ada 133 kardinal ya, Anda lihat dari 71 negara, dan mereka bisa memutuskan kurang lebih katakanlah satu hari, itu bagi kami itu menakjubkan. Itu bagaimana mereka bisa bicara tentang kepentingan gereja yang universal ini menjadi prioritas, itu yang kita hormati, kita hargai. Jadi dalam arti tertentu, dalam jumlah 133 dengan 71 negara dengan kompleksitas permasalahan gereja ini termasuk cepat hemat saya. Jadi Anda melihat terpilihnya paus yang baru dalam konklav kali ini lebih jauh ya, terkait dengan ada 133 kardinal, bahkan ini dari 71 negara yang akhirnya dalam waktu yang relatif cepat bisa memilih paus yang baru. Betul, dan kalau Anda melihat kalau dari 71 negara, kalau masing-masing kardinal misalnya, dia memutuskan untuk mengambil interesnya secara pribadi, nasionalismenya, negaranya, itu akan berdiskusi, sangat lama. Itu yang maka saya katakan Anda benar ketika mengatakan ini termasuk cepat. Ya, masing-masing melakukan discernment, menahan diri untuk tidak menempatkan urusan negaranya, urusan interesi pribadinya, tapi menempatkan siapa yang terbaik di antara mereka. Itu yang bagi saya, yang saya afirmasi Anda katakan ini termasuk yang cepat. Artinya dari 133 kardinal dari 71 negara ini, yang masing-masing pasti memiliki visi misi luar biasa terkait dengan sosok harapan paus yang baru, dan itu harus mereka kesampingkan sementara untuk bisa mendapatkan satu sosok yang bisa memenuhi atau meneruskan harapan dari Paus Fransiskus sebelumnya. Benar sekali. Saya kira di sini persis poin yang Anda sentuh, Anda ucapkan itu persis di sini sisi yang membedakan. Kalau selama ini dilihat konklav seperti pertarungan politik, artinya mengambil kekuasaan, tidak demikian. Ya, tidak demikian. Kalau itu yang dipraktikkan dalam konklav, dia akan menjadi sangat lama. Tapi ini lebih satu bentuk persis di sini sisi bagaimana para kardinal menunjukkan pengekangan diri, ya, tidak mengambil sisi interest masing-masing pribadi atau nasionalismenya, tapi mencoba melihat yang terbaik
untuk gereja tentu saja, tapi juga yang terbaik bagi masyarakat secara umum, sebagaimana diwariskan oleh Paus Fransiskus sebelumnya. Dia kurang lebih 3 menit lagi tiba. Oke. Ah, Iya. Sekitar 3 menit lagi Romo akan tiba di Basilika Santo Petrus, berkumpul dengan mungkin puluhan ribu lebih, mungkin bisa mencapai 100.000 kah yang bisa berkumpul di Santo Petrus, Basilika Santo Petrus, Romo? Kalau boleh saya katakan, ini termasuk tidak kita duga ya. Artinya banyak yang sedang berjalan. Jadi kita semua banyak yang terkejut karena masih akan begitu terus bertambah ya. Jadi angka yang betul, karena jadi angka Anda sebut akan banyak itu, saya kira akan sampai. Karena sekarang sedang bergerak semuanya ke Vatikan, karena semua tidak menduga bahwa akan secepat ini. Karena kemarin tadi pagi melihat asap hitam, mulai ada pembicaraan di antara kita betapa tidak mudahnya menemukan paus ini ya. Saya masih menduga, saya berharap bukan dalam pengertian tapi hemat saya kalau melihat prosesnya ini, mestilah orang yang sudah dikenal di kalangan mereka kan, di antara mereka. Dan itu besar kemungkinan seorang Itali. Saya nggak tahu siapa yang saya sebutkan namanya. Baik. Namun ada beberapa. Tapi itu dugaan saya. Ya. Tapi tentu saja masyarakat juga mensinyalir ada nama-nama kandidat kuat yang memang layak untuk bisa meneruskan sosok dari Paus Fransiskus ini. Dari beberapa kandidat Anda melihatnya seperti apa? Begini, kalau mau kita katakan jujur, hitungan matematis kita harus diakui kardinal yang paling bisa, katakanlah yang punya kans yang kuat adalah Parolin, ya. Dia sekretaris negara, dia seorang diplomat, ya, dan dia mengetahui persis bagaimana mengatur kinerja dalam hierarki gereja. Tapi salah satu ciri, kalau saya membacanya, salah satu titik lemahnya, dia bukan seorang pastor, dia bukan seorang, dalam pengertian dia belum pernah terlibat di paroki, kita menyebutnya, bekerja dengan umat, ya, lebih sebagai diplomat. Sedangkan ada satu yang lain yang bekerja, pernah menjadi pastor paroki, punya perhatian untuk orang kecil, itu Zuppi, kalau Anda tahu ya, Kardinal Bologna, salah satu calon. Anda pernah menampilkan dalam Metro TV, saya lihat. Kesan saya, kemungkinan beliau, kalau melihat arahnya. Tapi saya belum berani memastikan ya. Sekali lagi, pertanyaan siapa saat ini, kita semua nggak bisa jawab. Karena kita semua berhadapan dengan janji para kardinal, para ofisial yang mengikuti konklav ini, bahwa mereka tidak akan mengatakan apapun yang terjadi sekaligus keputusan hingga paus yang baru itu muncul. Bahkan janji ini akan berlangsung sampai mereka, apa yang terjadi di rapat konklav, tidak mereka baik. Siapapun paus yang terpilih nanti menggantikan Paus Fransiskus, sosoknya seperti apa yang Anda harapkan, Romo? Baik, kalau idealnya kalau ideal sebagai Romo, sebagai orang Katolik, saya berharap paus yang baru ini itu punya karisma, punya semangat seperti Paus Yohanes Paulus II. Kemudian dia punya kekuatan, keyakinan untuk mempertahankan ajaran gereja atau doktrin gereja. Itu yang dimiliki oleh Paus Benediktus ke-16. Dan idealnya pribadi yang punya hati seperti Paus Fransiskus. Jadi idealnya 3 itu. Paus yang punya hati, Paus Fransiskus, paus yang bisa menjaga ajaran-ajaran resmi gereja, Benediktus ke-16, dan paus yang punya karisma, Yohanes Paulus II, yang dekat dengan orang muda, dekat dengan banyak orang. Itu yang kurang lebih yang kita harapkan idealnya. Tapi kalau merujuk pada khotbah-khotbah dari Kardinal Re yang memimpin misa pada pemakaman Fransiskus dan kemarin pagi membuka misa untuk pemilihan paus, dia mengatakan ada 3 kriteria ya. Setia pada Injil, yakni kasih, mengasihi semua orang tanpa kecuali. Gereja mesti terbuka pada siapapun, tidak hanya untuk orang beriman. Gereja juga
gereja juga harus terbuka kepada orang-orang di luar gereja, ya, tidak hanya yang dibaptis. Yang ketiga, gereja di dalam internal gereja sendiri mestilah paus yang bisa menjaga kesatuan. Jadi saya memberi Anda dua versi. Versi ideal, yang keduanya yang saya sebutkan tadi, kasih Injil terbuka kepada orang luar gereja dan gereja sendiri kesatuan itu yang lebih praktis maksud saya. Oke, sepertinya sudah nampak pausnya. Kami sedang berlari-lari bersama umat yang lain. Baik Romo, silakan kami persilakan untuk mencari posisi terbaik. Anda mengikuti pengumuman siapa paus yang baru. Nanti kami akan bergabung lagi dengan Romo ya, izin ya Romo ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.